Selamat datang di special edition di mana kita hanya akan membahas satu tema doang ini. Yes, cukup satu tema. Nah, dan tema hari ini adalah kerjaan paling berbahaya di dunia. Yes, pekerjaan paling berbahaya di dunia. Karena pekerjaan ini jadi salah satu yang paling penting gitu ya untuk banyak manusia gitu ya. Soalnya penting untuk menafkahi keluarga ya kan, untuk menafkahi diri sendiri juga buat gitu ekonomi negaranya bahkan. Untuk menjalankan roda ekonomi ya kan. Jadi pekerjaan ini memang nomor satu paling dibutuhkan ini Son ya kan. Nah, semakin berbahaya semakin sedikit yang mau ya. Nah, pekerjaan yang kita bahas kali ini itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang jarang orang mau Son. Nah, tapi karena saking bahayanya. Berharga sekali. Setiap pekerjaan ada harganya pasti gitu ya. Soalnya walaupun di Vietnam sekarang lebih banyak ya lapangan pekerjaan daripada di Konoha gitu maksudnya. Tapi mudah-mudahan semakin lama semakin baik gitu ya. Karena banyak orang yang butuh kerja gitu. Butuh banget lapangan pekerjaan. Nah, tidak semua orang mau mengambil pekerjaan yang akan kita bawakan kali ini gitu ya. Karena ini adalah pekerjaan-pekerjaan paling berbahaya dari seluruh penjuru dunia. Jadi mendingan sekarang kita mulai aja. Selamat datang di special edition dari Di Atas 12. Tapi kenapa ente pakai topi ya? Nah, ini topi keadilan ini Son ya kan, keadilannya Amerika tapi ya kan karena saya emang punyanya baru yang Amerika ini Son ya kan, dimana kita akan menginvestigasi Son pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sebaiknya dijauhi ini. Orang-orang yang tidak siap dengan konsekuensinya maksud gua gitu loh Son. Ya kan, pekerjaan pertama nih dengerin ya. Oke. Yang pertama nih, ada pencari sarang burung walet Son. Oh, itu dicari ya di alam? Ada dua, ada yang dicari, ada yang diternak. Oke. Nah, yang bahaya ini yang nyari. Karena kalau misalnya dicari semakin jauh. Enggak, bukan semakin menjauh, bukan. Sarang walet yang didapatkan itu jadinya sarang walet liar, which is itu harganya jauh lebih mahal Son ternyata. Oh, pasti langsung. Daripada yang di peternakan. Jadi sarang burung walet liar ini tuh harganya lebih mahal karena dipercayai punya nutrisi lebih tinggi daripada yang di peternakan gitu Son. Terus panennya juga susah, jadi cenderung langka. Dan ya tau lah ya kalau misalnya ada embel-embel alami pasti lebih banyak yang mau Son. Nah, demand-nya lebih tinggi. Jadi kalau di daerah-daerah Asia, biasanya sarang burung walet ini dibikin sup Son untuk dihidangkan kepada customer gitu ya kan, atau kalau katanya ojol customer gitu. Nah, harganya ini rada bikin kaget Son, ya kan, karena per porsinya itu di $100 Son harganya Son, atau 1,6 juta rupiah Son. Semali sih. Atau 800 ribu rupiah Son waktu Google lagi error kayak kemarin Son dolarnya. Kenapa sarang burung walet mahal? Karena di pengobatan tradisional Cina, air liur dari burung walet ini itu banyak manfaatnya. Jadi kan dia bikin sarangnya itu pakai air liur kan. Jadi yang paling sering dicari dari sarang burung walet itu adalah glikoproteinnya Son. Dimana protein ini tuh bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh Son. Terus katanya nih, ini katanya ya, air liur walet itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kronis Son. Tapi untuk yang percaya ya sama pengobatan tradisional Cina ya. Walaupun gak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut, tapi air liur walet ini itu tetap jadi komponen penting dalam pengobatan tradisional Cina. Gak ada ilmiahnya. Gak ada ilmiahnya. Udah mahal-mahal. Iya bener. Nah sekarang pertanyaannya, emang bahayanya apa sih kerja jadi pencari sarang burung walet? Sebenarnya itu karena satu hal Son. Kalau di Filipina nih, sarang burung walet itu biasanya ada di tebing-tebing Son. Jadi buat para pencari sarang burung walet ini ya harus berani manjat tebing gitu Son. Dan tebing-tebing ini itu tingginya gak karuan. Dan kebanyakan dari mereka manjat tebing ini tuh tanpa pengaman Son. Gak ada talinya. Gak ada talinya malah. Jadi benar-benar tangan kosong doang manjatnya. Jadi warga tuh udah gak heran lah kalau misalnya ada yang metong gara-gara salah pegang batu doang. Iya sih, copot gitu. Copot batunya, dia jatuh ke bawah kan. Kerjaan ini katanya itu pasti pernah cedera Son katanya. Jadi hampir gak mungkin kalau orang kerja ini selama beberapa tahun gak ada cederanya sama sekali. Minim-minim pernah dislocated lah shouldernya misalnya, atau patah misalnya. Iya lah, kan gini kan gak ada trainingnya, pasti orang modal nekat aja udah. Iya, trainingnya ya training dari pemanjat sebelumnya aja. Gak ada training safety-nya lah maksudnya gitu kan. Cuman training ini kalau batu kayak gini jangan dipegang atau apa gitu. Cuman gitu-gitu kan doang. Itu bahaya banget sih Son sih. Bahaya, soalnya lu jatuh tuh itu tinggi banget jatuhnya. Tapi bayarnya tinggi gak? Lumayan tinggi kan, mahal harganya. Tinggi. Enggak buat pemanjatnya itu ya? Iya, dia ini bukan dari di bawah perusahaan gitu, bukan. Oh gitu. Bukan, jadi dia perseorangan kayak nelayan gitu. Iya. Kayak nelayan. Ngambil jual sendiri ke pengepulnya ya. Katanya sih satu sarang burung walet itu bisa $2.700 harganya satu. Pecah. Katanya begitu. Waduh. Tapi kan mungkin nggak selalu nemu kali ya. Iya. Mungkin nggak selalu nemu kali ya. Atau mungkin dia dijualnya nggak bisa segitu harganya. Pasti kalau sama pengepul kan ya agak diperas sedikit lah
gitu, iya. Jadi udah capek-capek ngambil sarang burung walet, tapi ternyata walletnya tipis gitu sama maksud gue gitu kan. Iya, Maksudnya iya, ternyata iya, walletnya iya. tidak terlalu berisi gitu. Nah. Jadi agak kasihan juga tuh ngelihatnya tuh. Kasihan sih. Yang ada di peternakan itu lebih higienis daripada yang liar. Oh gitu? Iya, kan itu kan abis lu ambil misalnya, itu harus dibersihin dulu bro. Lu lihat nggak bersihin? Kayak ada hitam-hitamnya gitu dicabut-cabutin. Cabutin satu-satu gitu iya, ya? satu gitu-gitu. Sampai selesai udah putih bersih baru bisa dijual tuh. Gue gak tahu sih, gue gak pernah beli sih kayak gitu-gitu sih. Gua Paling juga- dapat gua juga dari hampers misalnya parcel ya kan, gitu kan paling kan. Ya itu sih kemungkinan besar kalau dari parcel sih ya yang peternak. Pasti. Itu, pasti ternakan itu. Iya. Yang liar nih mahal harganya karena bener-bener alami gitu. Mhm. Oh iya di situ ada misalnya burung-burung walet banyak yang bikin sarang ya lu naik ke situ gitu. Bukan lu bikin biar burung waletnya datang, lu paham nggak? Iya. Gue ngeliat ada salah satu video itu orang Filipina itu ya, dia habis manjat apa segala macem, dia pulang ke rumahnya gitu, rumahnya ya rumah sederhana doang gitu. Iya. Jadi kadang rada kasihan juga tuh. Nggak tahu sih harga market pengepul itu berapa ya kali ya. Nah, kan biasanya kayak begitu kan ya di press biasanya begitu. Press habis. Iya. Nah yang selanjutnya nih ya, lo tau gak nih di Australia ada lab khusus yang tugasnya itu merah ular berbisa sih. Gimana cara merahnya Son? Pasti yang didapatkan lebih rendah daripada memerah rakyat kecil kan Son? Bener gak? Pasti ya. Oh, pasti. Jadi yang diperah itu bisa atau racunnya kan. Ada di sana pawang namanya Billy. Dia ini ngurusin 300 ular mematikan Zat. Tiap minggunya itu dia merah ratusan ular. Sampai emaknya sendiri aja bilang dia gila Zat, karena milih kerjaan beginian. Emang bahayanya apa Son? Lo bayangin aja satu kali perahan bisa dari satu ular aja, itu bisa ngebunuh 50 manusia dewasa Zat. Wah gila. Lo pasti bingung kan gunanya buat apaan nih. Ternyata bisa ularnya dipakai buat bikin antivenom Zat, atau penawar racun ular. Oh penawar racun ular, make sense itu. Jadi kalau ada orang yang kegigit suruh minum itu misalnya gitu ya, atau disuntik gitu ya. Disuntik. Bahkan labnya si Billy ini udah nyelamatin lebih dari 250.000 nyawa Wah. di Australia. Yang nggak habis pikir nih, ternyata proses pembuatan antivenom ini perlu kuda Zat. Kok bisa perlu kuda? Buat apaan? Oh buat nganternya bukan? Enggak. Pakai kereta kuda di belakang yang nganternya. Nggak usah ada mobil. Sama terus kotak kayu fragile. Jadi gini, di Costa Rica ada lab itu namanya Instituto Clodomiro Picado. Mereka nyuntik kuda pakai dosis kecil bisanya itu Zat. Oh. Jadi supaya tubuhnya itu bikin antibodi. Darah kuda yang udah punya antibodi ini bakal diolah dibikin jadi antivenom. Jadi berarti disuntikin ke kuda dulu, nanti darahnya udah keluar antibodinya baru diserap gitu. Yes. Lah kudanya nggak mati emang? Nah ini aman Zat. Jadi disuntikannya itu pakai dosis yang kecil banget yang nggak bakal nyakitin kuda itu. Oh iya. Soalnya kan buat bikin antibodi yang bagus yang banyak itu kan kudanya harus sehat. Oh iya Ya benar. kan? Jadi semakin sehat tuh semakin bagus. Terus harganya tuh juga nggak murah. Satu kantong darah kuda itu bisa $500 sih. pasti mahal lah. Nah pas sudah diproses jadi antivenom itu kan dia dijual kan dalam bentuk kayak vial, Iya. Tabung lah. tabung gitu kan. Satu tabung tuh harganya variatif banget, tergantung dari jenis ularnya apa kan. Harganya itu mulai dari $100 sampai ribuan dolar juga ada Zat. Satu biji. Terus lo tau nggak butuhnya berapa banyak? Buat nyembuhin orang yang keracunan? Iya. Berapa banyak? 10 sampai 20 Zat. 10 sampai 20 botol. 10 sampai 20 botol. Gila. Harganya bisa ada yang $5.000, $9.000 satu biji. Mending ke Panji Petualang kalau begitu. Ngapain? Main bayar $10.000. Apalagi banyak banget kan korbannya kan. Gue lihat di data WHO aja itu bisa per tahun ya. Global tuh 137.000 korbannya. Tapi itu aja kan yang kedata di rumah sakit ya. Belum yang misalnya nggak terselamatkan gitu. Terus anggapannya kan tempat yang banyak ular tuh kan daerah panas ya kan. Kayak misalnya Afrika, India apa segala macam tuh korban dari gigitan ular tuh banyak banget sih. Dan pasti itu kan di pedalaman, di pelosok. Nggak mungkin di kota-kota besar dong. Iya di hutan apa segala Nah ini macam pasti ya. jauh dari rumah sakit. Walaupun sekarang kayak ular kobra itu suka banyak juga masuk komplek udah sekarang bro. Iya. Iya. Bener. Kobra Jawa tapi ya. Oh itu ada juga tuh datanya gue lihat yang di Jakarta ya. Itu satu tabungnya itu vial tadi bisa 1 juta harganya itu. 1 juta. Satu Berarti vial 10 itu. juta kalau sekali kegigit. Bisa. Khusus ular kobra ya. Oh kalau kobra. Kalau yang lebih kobra rare itu lagi kan mungkin murah. lebih mahal. Itu paling murah tuh mungkin tuh. Makanya sekarang banyak peneliti yang lagi bikin cara supaya antivenom ini dibikinnya murah dan gampang didapat gitu. Bahkan nggak perlu pakai kuda lagi gitu kan. Ya semoga aja cepat ketemu caranya. Oh belum berarti. Belum. Oh belum ketemu caranya. Belum. Iya. Menarik ya. Kalau menurut gue sih pekerjaan ini ya cukup berbahaya, tapi masih gue seperti mendengar bisnis opportunity. Bukan mendengar. Nggak salah sih emang sih. Emang bener sih. Bukan mendengar, aduh takut gitu. Gue seperti mendengar bisnis opportunity nih malah misalnya kan. Karena memang baik di hutan maupun di kota ya bisnis ular yang paling menguntungkan memang soalnya kan. Itu dia. Jadi selama kita bisa menjinakkan ular, semua pasti baik-baik saja. Semua masih baik-baik aja. Iya benar ya kan, baik di kota maupun di Ternyata hutan. bisa ke berbagai industri sekali. Bisa ke berbagai
mega industri Son, ya kan? Jadi memang ular adalah kunci juga jadi bilang gitu ya kan, bener ya? Iya. Dan costnya gue pernah dikasih tahu dari sumbernya gitu, videonya gitu, paling bikinnya itu $10-20 sih. Wah gila, tapi emang kalau obat emang mahal sih tapi harganya. Iya ya. Kalau obat tuh dijualnya mahal emang. Karena prosesnya pun juga sulit ya. Menemukannya doang deh kayaknya yang sulit. Nemuinnya sulit. Iya sumpah deh. Dan ini yang pakai kuda tadi itu dari tahun 1800-an, ingat gue. Udah ada 1800-an dari tahun segitu. Ya berarti antara nemuinnya sulit, kalau enggak mesinnya mahal. Bisa. Jadi biar dia balik modal buat mesinnya, dia jual harganya mahal. Soalnya kan dari kuda itu pas udah ditarik darahnya itu ada pemisahan darahnya lagi sama plasmanya atau apa gitu. Iya, pakai alat-alat yang harganya nggak murah mungkin gitu ya. Ada investasi juga di situ gitu ya. Yang selanjutnya nih, gue ada pekerjaan yang sangat berbahaya Son. Bahkan yang dicari itu juga barang berbahaya Son. Itu apa tuh? Jadi pekerjaan ini itu namanya pemburu mad honey Son, atau madu gila. Oh pernah dengar ya. Jadi mad honey itu kan adalah madu yang dia itu biasanya ada di tebing-tebing juga nih. Lagi-lagi di tebing lagi nih ya kan. Di pinggir-pinggir tebing di daerah Nepal salah satunya. Kenapa disebut madu gila? Jadi madu ini itu kalau misalnya lu makan, lu bisa jadi gila Son. Emang segitunya ya? Ya sebenarnya sih nggak bener-bener gila kayak hilang akal ya. Tapi yang pertama nih, rasanya tuh pahit banget Son kalau dimakan. Dan kalau misalnya lu makan itu bisa bikin lu mabok Son. Badan lu jadi panas dingin ganti-gantian. Iya. Jadi sebentar panas, nanti ganti jadi dingin. Terus bisa bikin badan sakit-sakit. Semenit lu pengen ketawa, semenitnya lagi lu pengen nangis. Terus habis itu bisa bikin muntah-muntah dan masih banyak lagi lah side efeknya gitu. Terus kenapa orang beli? Tapi kalau misalnya diminum dengan dosis yang cukup gitu ya, itu katanya nggak bakal bikin lu sakit-sakit di badan atau muntah-muntah Son. Jadi emang lu harus tahu dosis buat tubuh lo sih Son. Iya. Soalnya di sana itu ada, gue lihat ya, orang makan cuma 1 sendok kecil doang itu dia sakit Son. Dia sakit Son. Jadi madu ini itu sebenarnya bahaya banget Son. Apalagi kalau lu minumnya kebanyakan. Ngasal gitu ya. Tapi di sebuah desa di Nepal nih Son, sampai emak-emak aja tuh minum juga Son. Ada manfaatnya berarti ya? Gak ada manfaatnya sih sebenarnya, cuman buat mabuk aja. Jadi satu desa tuh minum semua. Kalau udah malam gitu mungkin kan. Oh gitu. Iya. Nah sekarang kita masuk ke bahayanya ya. Buat mencari madu gila ini, lu itu harus menyiapkan sebuah tangga yang terbuat dari kayu dulu, yang panjangnya itu 80 meter. Terus habis itu lu harus cari sarang lebahnya Son. By the way ini sarang lebahnya itu biasanya ada di tebing-tebing yang sangat tinggi Son. Jauh lebih tinggi daripada 80 meter. Jadi tangganya itu nggak nyampe bawah. Kalau misalnya udah nemu sarangnya, ya udah lu cari pohon terdekat terus lu iket. Habis itu turun ya dari tebing. Habis itu turun dari tebing itu. Iya. Tapi sebelum turun nih, orang-orang itu tuh pada nyiapin kayak daun diuntel-untel gitu pakai tali tambang Son. Fungsinya tuh buat dibakar supaya bisa ngasepin sarangnya itu biar lebahnya pada minggat semua. Jadi kalau misalnya udah jadi tuh, turun pertama tuh ke bawah yang tukang ngasepinnya ya kan. Udah turun ke bawah, udah diasepin, turun lagi satu yang buat nadahin sarang lebahnya Son. Jadi ini pekerjaan yang minimal 2 orang ini yang ngerjain ini. Buat ngambilnya beda sama yang buat ngasepinnya ya kan. Resiko paling parah itu dihadapi sama si penadahnya ini Son. Kenapa? Kok bukan yang ngasepin? Yang ngasepin kan di bawah sarangnya jauh. Misalnya sarang di sini nih ya kan. Sarang di sini misalnya. Ya dia turun ke bawah sini, dia ngasepin dari sini. Oh iya ngasepin doang ya, bukan orang yang nadahin kan ya? di sini. Iya. di depan sarangnya itu kan orang yang nadahin. Iya. Jadi lebah yang bikin mad honey ini itu namanya Apis laboriosa. Nah ukurannya itu sekitar 3 cm lah, atau 2 kali lipat lebih besar daripada lebah-lebah pada umumnya Son. Gede banget sih, ditusuk kelar langsung itu. Nah itu dia, karena dia lebarnya 3 cm, maka dari itu sengatnya itu bisa menembus kaos dengan mudah Son. Jadi baju lo tuh bisa ditembus Son. Lagi-lagi nih Son, mereka tidak memakai pengaman Son. Wah. Jadi si penadahnya ini pas turun itu cuman pakai ya pengaman kepala doang. Yang biasa kalau misalnya orang beternak lebah, lu tau gak? Kayak bentuk jaring-jaring gitu. Kayak bentuk jaring-jaring itu bener. Iya. Tapi selain itu ya mereka nggak punya pengaman lain. Mereka nggak pakai pengaman lain. Bahkan mereka turun pakai tangga itu aja, itu nggak pakai sepatu Son sama sekali Son. Mereka sih bilangnya biar bisa nyengkram lebih bagus. Soalnya katanya tangga kayunya itu sangat licin dan berbahaya Son. Katanya ini setiap pemburu ini berburu nih satu kali, lebah ini bisa menyengat pemburu tersebut sebanyak 100 sampai 150 kali Son. Terutama penadahnya. Bukannya sekali ini kelar langsung ya? Oh enggak dong, kan diasepin pertama kan ya dia marah dulu apa segala macam kan. Muter-muter wah. Ya masih ada yang nempel-nempel apa sih, masih ada kan. Dan lu nggak boleh goyang, kalau lu goyang jatuh lu. Tangga itu tangga tradisional gitu loh Son, soalnya yang kayak kayu ditali-taliin pakai tambang gitu. Iya. Bukan tangga S hardware gitu maksud gua gitu ya kan. Jadi lu harus steady gitu Son. Kadang kalau misalnya lu lagi diserang, diem gitu dia.
ntar ada yang nempelnya diginiin gitu. Gitu. Jadi katanya buat yang nggak kuat sama sengatan lebahnya itu dipastikan bakalan jatuh dan metong Son katanya. Iya sih. Kaget aja dar jatuh pasti. Jatuh. Soalnya di setiap sarang nih katanya ada 100.000 lebah Son. Kayak gitu yang ada di dalam sarang maupun yang menghinggapi sekelilingnya gitu. 100.000 lebah katanya satu sarang. Tapi sarangnya ini tuh ada banyak gitu Son. Jadi sarangnya itu ada yang nempel ke pinggir tebing sama ada yang menjuntai gitu. Di sekelilingnya itu ya banyak sarang-sarang lain juga. Katanya itu 100.000 lebah katanya. Effort orang buat mabuk. Itu kan gitu. racun gila. Racun itu madunya. Rasanya aja pahit banget lagi. Iya. Tapi emang kan zaman dulu itu waktu zaman manusia tuh belum maju ya. Salah satu penanda ini tuh racun atau bukan tuh rasa pahit Son. Jadi kalau misalnya lu makan sesuatu terus pahit tuh kemungkinan besar tuh racun katanya gitu. Oh gitu. Iya katanya gitu. Makanya anak kecil itu jarang yang suka sama sayur katanya. Ada yang bilang begitu tuh. Ini fun fact nih ya, tambahan lah. Iya. Padahal gue denger semakin pahit semakin bergizi nih gue pernah denger. Enggak ya. Tahu ya. Tapi ya kalau zaman dulu sih begitu. Kali, itu obat. Itu obat kali semakin mungkin. Pahit semakin ampuh ya. Iya, mungkin tuh obat gitu kan. Tapi kalau yang lu temuin di alam ya biasanya begitu katanya sih. Iya sih. Nggak pakai pengaman masalahnya. Gila sih. Nggak pakai pengaman Tapi itu. emang banyaknya yang nggak pakai pengaman tuh kadang resikonya sangat tinggi sih. Resikonya sangat tinggi sih. Iya kan. Udah mabok-mabokan nggak pakai pengaman lagi sih. Bayangin aja sih. Itu dia ya kan. Gila. Jadi pas gue lihat ada dokumenter gitu tentang sarang lebah ini. Bagus dokumenternya. Jadi mereka ngikut si orang ini kerjanya seperti apa gitu-gitu. Diikutin sama dia. Seru Tapi sih, yang seru gila sih. tuh efek madunya itu sih. Ini madu loh sih masalahnya. Tapi bisa bikin lu panas dingin, muntah-muntah. Kayaknya bisa halu juga deh, bisa halusinasi juga deh kayaknya. Nah selanjutnya ini gue bakal ceritain yang ada di Indonesia sih. Apa ini? Sulfur miner sih. Sulfur miner. Atau belerang nih. Wah, silakan ceritakan. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu. Kalau di topik terakhir saya itu juga tentang pekerjaan di Indonesia juga. Wah pecah. Mau ngasih tahu dulu saya. Pecah sih. Sekarang silakan ceritakan. Nah, ternyata industri belerang ini gede banget loh Zed. Jadi nilainya itu per tahunnya itu bisa 13 miliar dolar global ya. Oh iya. Tapi yang bikin miris kan pekerjanya itu cuma dibayar 17 dolar paling per hari Zed. Padahal mereka mempertaruhkan nyawa kan buat kerja di gunung berapi yang masih aktif. Yang paling terkenal kan di Kawah Ijen. Jadi ratusan penambang itu kan harus ngadepin asap yang sangat beracun gitu kan buat ngambil si belerang ini. Atau yang sebutannya the devil's gold. Wah, gila. Gila, jadi Emas berarti ya? emas setan. Emas setan. Anggapannya. Bukan emas bukan ya? Komen deh gitu. Ya karena warnanya ini yang khas banget lah. Ya kan karena dia itu punya dua warna. Dan gue yakin orang-orang banyak yang nggak tahu kegunaan belerang itu buat apa sih. Ternyata banyak banget. Mulai dari korek api, kembang api, bubuk mesiu, ya kan sampai deterjen, kertas, baterai pakai itu juga. Bahkan yang bikin gula warna putih itu belerang juga sih. Belerang juga ya? Iya. Salah satu proses dari pemurnian gula lah. Dan dari berita yang gue dengar banyak yang usia dari penambangnya ini nggak nyampe 50 tahun Zed. Wah, gila. Ya lo bayangin aja lah anggapannya buat jalan ke kawahnya itu aja butuh jalan 3 kilo ya. Dia tuh jalan kaki. Wah, gila. Gak bisa pakai kendaraan kan. Itu kan batu-batu apa segala macam. Dan medannya naik ya sulit jalannya. lah. Iya. Iya, maksudnya bukan datar gini ya. Jadi anggapannya dari rumah lo bawa motor nyampe sana jalan kaki dulu 3 kiloan gitu. Gak bisa disamain sama miloran gitu misalnya. Gak bisa disamain tuh ya. Beda. Sepatunya rusak semua itu. Kan mikul juga kan setelah jadi kan ya kan. Itu bisa 70 kiloan lebih sih. 70 kilo. 70 kilo lu mikul nih. Lu mesti naik turun pecah sih. Cukup berat juga berarti ya. Yang dipikul 70 kilo jalannya 3 kilo. Iya lu kan nggak mungkin bawanya dikit-dikit kan. Buset. Lu bisa iyalah, berapa lama? rugi. Apalagi beracun kan. Lu pasti ngap lah ya kan. Kalau jalan begitu kan dia pasti pakai masker gitu kan. Iya. Nah ini nih gue ceritain nih. Ini gue mau ceritain kondisi di kawahnya. Ya kan tadi kan baru di luar area nih. Jadi sana kan terkenal ada danaunya itu kan yang super beracun tuh. Terus asapnya. Karena kan emang buat dapetin sulfurnya itu belerangnya itu kan dari tetesan-tetesannya itu. Dari asapnya itu keluar tetesan-tetesan gitu kan. Pas dia beku ya udah jadi belerang itu. Tadi ambil tuh sama pekerjanya. Cleaning service. Pokoknya udah jadi padat gitu kan dari cairan kan. Lama-lama jadi padat itu yang diambil bongkahannya. Itu yang digotong tadi itu. Dan bener tadi pekerjanya itu di sana itu kan pada lepasan semua. Bukan kayak karyawan perusahaan ini gitu. Jadi mereka itu nggak disediain kayak alat-alat safety-nya itu. Kayak masker gas apa segala macam. Mereka harus beli sendiri. Iya, pakai buff palingan buff motor ya kan. Bener. Jadi pada pakai itu atau anduk.
Oh anduk. Anduk doang. Atau yang tadi bener baf motor tadi. Gila sih, itu bisa nahan apaan kayak gitu. Paling banter dibasahin doang, pakai air terus diikat di situ. Gila ya, orang kerja ya. Gila sih. Dan yang gue liat di video-videonya gitu kan, dokumenternya segala macam, ya banyak juga yang nggak pakai pelindung sih. Ya udah hajar aja di tengah asap itu. Ya pasti sih, apalagi kalau orang yang ngerokok kan. Nah berapa jam ya kan. Ngerokok sih? Ada yang ngerokok gak? Gak ada ya? Sih, kayak meleduk deh. Iya kali ya, meleduk kali ya. Meleduk deh kayaknya. Kan itu kan bahaya kan karena Asem banget. asapnya itu ada logam ya pasti. Kemungkinan besar sih karena itu. Asapnya tuh mengandung logam. Soalnya kalau Jadi kehirup, kalau lu hirup ya di paru-paru lu sih logam semua ntar. iya, ulu hatinya sakit banget katanya kalau kehirup tuh. Oh iya? Dan mereka kan setiap hari Zat. Iya tiap hari ngelakuin itu ya. ngelakuin itu jalan. Umur sampai 50 ya. Rata-rata umurnya cuma sampai 50 Zat. Sehari dapat berapa tadi? Harga itu sekilo itu cuma 9 sen. 9 sen. 9 sen per kilo. Jadi kalau dikaliin ya kira-kira tadi $17 itu. itu 17 Kalau dolar. 2 kantong sehari. 2 kali jalan tuh. Wah gila banget sih itu sih. Gila sih. Gak nyampe 300.000 malah tuh gue dengar tadi. $17. Soalnya pas gue lihat kayak udah bawa gitu dipukul, ya kayak pakai timbangan yang waduh jadul banget dah timbangannya itu. Oh, yang warna merah bukan yang warna merah. lagi. Hah? Iya. Yang buat timbangan tepung. Tapi ya lebih gede kan buat itu kan. Oh iya pasti. Iya kan. Wah, Buat beras ya, biasanya buat beras ya. Timbangan beras. parah sih itu sih. Kalau belum 70 kilo gak mau turun maksudnya kan. Ya beda-beda lah kan tergantung. Nah kayak tadi yang contoh 70 kilo itu yang ngangkut bapak-bapak beratnya 60 ya. Ya gila banget. Gila kan? Gila sih. Orang kurus-kurus semua di situ. Iya pastilah kurus-kurus lah. Warga sekitar situ lah ya. Ya kan jadi emang mungkin secara turun-temurun udah kerjanya itu gitu. Dan tidak ada kerjaan lain ya. Kalau mau ada kerjaan lain harus ke ibu kota misalnya gitu kan. Iya. Kasian juga sih, emang prihatin juga kalau melihat kayak gitu. Gila sih orang kerja ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang ini hidup itu harus susah ya. Soalnya kalau gampang orang nggak bersyukur jadinya. Oh. Orang susah untuk bersyukur. Zaman sih. sekarang begitu. Oh nggak tahu sih itu anak zaman. Orang zaman ini kan anak zaman 45 kali 1945 kali ngomong gitu. Nggak pernah denger. Anak zaman sekarang mah hidup Di susah konten. mendingan keluar gitu banyakan. Berarti nggak salah Banyakan generasi. gitu. Ya. Beda generasi ya. Anak zaman dulu itu zaman Bung Karno itu kayak gitu. Supaya nggak lupa bersyukur orang-orang. Nah, ya kan. Walaupun ya pekerjaan tadi ya masih kalah bahaya ya soalnya sama kalau pekerjaan itu adalah mayungin presiden kan itu agak lebih bahaya itu kan kalau menurut gue dari Iya kelihatannya sih. ya. Salah gerak nggak beres. Nah, maksudnya bahkan ketika bermaksud baik gitu ya Son ya, itu bisa kena loh Son, bayangin Son. Kalau ini kan udah jelas pas bangun pagi berangkat pagi ya emang gue bekerja di kawah beracun gitu kan. Iya. Ya kalau gue tiba-tiba keracunan ya gue udah tahu kalau bakal Iya, ada keracunan paham gitu kan. resikonya. Cuma ini Mau ada intensi baik ternyata. Masih lebih aman ngambil belerang lah kalau menurut gue. Nah yang selanjutnya ini itu adalah pekerjaan berbahaya yang ada di Indonesia juga Son. Yaitu tukang ngelas bawah laut Son. Kalau yang ini saking bahayanya nih Son nih, gajinya juga jadi tinggi Son. Oh. Karena saking berbahayanya nih pekerjaan ini. Resiko banget sih. Menurut keterangan dari halaman resmi Kemendikbudristek, para tukang las bawah laut ini itu digaji sebesar $350 setiap harinya Son. Tiap hari. Atau kalau misalnya dirupiahin itu sekitar 5,6 juta. Sehari kerja langsung UMR ya. Yes. Wah. Dan lo tahu nggak itu sehari kerjanya berapa jam Son? Berapa? Cuman 2 jam Son ngelasnya. Karena katanya nih, kalau lu kerja lebih dari 2 jam di bawah laut, gendang telinga lu bakalan rusak Son katanya. Oh pecah ya. Bakalan pecah, rusak. Mungkin orang banyak yang belum tahu gitu ya. Emang sebenarnya ngapain sih ngelas di bawah laut gitu kan? Iya. Ya itu banyak gitu ya. Contohnya bisa buat benerin jembatan misalnya, Oh, iya, ya kan, benar. atau nge-maintain jembatan juga. Lu tau nggak kalau jembatan harus di-maintain? Di-maintain di bawahnya. Itu gue gak tahu sih. Ada satu komponen dari jembatan yang namanya anoda kalau nggak salah. Itu harus diganti tiap 5 tahun sekali. Itu kayak besi gitu. Oh gitu. Gede segini. Dia ada di bawah jembatan gitu, di bawah salah satu kaki dari jembatannya gitu. Nah itu salah satu kerjaannya tukang las ini ya, ngelasin anoda ini juga kadang-kadang. Terus habis itu pipa minyak yang bocor Oh misalnya. iya. Ya kan? Harusnya banyaknya di perminyakan ini. Terus bisa juga buat benerin kapal yang gede banget Son. Terus bahayanya apa sih di laut ini ya kan? Ya tentunya ya banyak gitu kan. Banyak lah. Kalau lu tahu laut itu seperti apa, harusnya lu tahu kalau di laut itu banyak masalah gitu kan. Iya. Apalagi dia dalam Di kan, dalam. pasti kan. Bahkan namanya pipa ya sampai dasar lah. Sampai dasar Sampai ya. dasar, kan? Tapi kan ya dasarnya beda-beda ya. Ada yang dalam banget, ada yang dalam aja kan tergantung. Tapi ya tetap dalam lah kerjanya. Iya. Makanya mereka tuh setiap sebelum mereka ngelakuin pekerjaannya, mereka pasti tes tekanan darah dulu Son.
Jadi dicek tekanan darah dulu, habis itu baru nyelam ke bawah. Karena kalau lu nyelam, katanya tekanan darah tuh bisa naik katanya. Jadi kalau darah tinggi nggak bisa gitu. Nggak bisa. Sebenarnya bahaya yang paling ultimate itu muncul ketika mereka mulai ngelas, Son. Ya kan? Jadi alat ngelasnya itu pakai listrik DC, Son. Walaupun bukan stafsus nih DC. Yang kemudian akan menciptakan busur listrik yang sangat panas yang bisa melelehkan logam. Iya, itu kan dalam air juga kan. Dalam air soalnya. Pakai listrik, Son, itu ternyata. Benar-benar. Listrik sama air kan dia nyetrum ya. Itu dia bahayanya, Son. Karena pakai listrik di dalam air. Kalau sampai lu nggak sengaja megang air yang ada tekanan listriknya, itu kemungkinan besar lu bakal metong, Son. Dan jangan lu kira airnya tenang aja ya, Son. Banyak banget itu cerita dari para tukang las bawah air di mana mereka itu keseret arus misalnya, baik itu arus lurus atau arus yang muter, Son. Kadang-kadang suka ada kan di laut kan arus-arus begitu kan. Coba lu bayangin sambil megang lasnya itu lu muter-muter gitu. Listrik yang pasti kuatnya sampai tahan air kan listriknya. Sekuat apa kuat itu? banget listriknya itu dan sangat terpusat tentunya kan. Makanya dibilangnya busur listrik. Kayak lu nge-solder lah kesannya kan. Jadi ya itu sangat bahaya gitu. Bisa aja lu kena arus misalnya terus kepegang, ya lu kemungkinan besar lu bakal metong. Tapi ada, gue tonton salah satu tukang lasnya Indonesia nih, tukang las bawah lautnya Indonesia itu ada, dia pernah kena, katanya dia pingsan doang. Kayak kaget gitu katanya. Mungkin ya ada kan peralatan yang komplit ya. Yang maksudnya bajunya kan pasti ada kebal-kebalnya dikit ada lah. bajunya kan? ada safety-nya walaupun tidak begitu lengkap dibandingkan tukang las bawah laut di Amerika, Son. Tapi di Amerika nih, Son, yang safety-nya udah jelas-jelas lebih bagus daripada Indonesia. Pekerjaan tukang las bawah laut ini itu 40 kali lipat lebih mematikan daripada pekerjaan biasa pada umumnya, Son. Gimana di sini coba? Jadi walaupun gajinya cukup besar ya, tapi ya itu kemungkinan proyeknya tidak tiap hari ya. Tidak tiap hari lu dapat 5 juta gitu. Ntar kan takutnya ada yang ngira, wah tiap hari udah dapat 5 juta 150 juta dong. Dan itu sangat bahaya sekali. Gue nggak tahu deh itu worth it apa enggak kalau menurut lu. Wah, gaji lumayan gede tapi bahaya banget misalnya. Berat sih. Gua enggak sih kayaknya. Enggak worth it ya. Enggak sih. Walaupun itu sampai ada tiap hari 150 juta, wah kayaknya enggak deh. Iya. Nggak worth it, nyawa aja. Nyawa sih. Soalnya dia di air kerja 2 bulan selesai kan. Iya. Di dalam laut itu sangat susah diprediksi soalnya ya. Iya. Sangat susah diprediksi. Kadang-kadang lu suka lihat nggak sih kayak di laut atau apa gitu suka ada tiba-tiba ada pusaran yang nggak jelas gara-gara apaan. Suka lihat nggak sih? Ya tentu itu ada penjelasan ilmiahnya sih tentu gitu. Tapi apakah lu bisa memprediksikan itu terus gitu kan? Iya, itu kan bisa meleset kali. Nah kan? Itu dia makanya. Tiba-tiba gempa tektonik dikit gitu kan. Waduh. Jadi walaupun gajinya gede tetap nggak worth it ya buat lu. Nggak worth it sih. Iya sih bahaya. Lu emang ambil? Enggak lah, nggak worth it lah kalau menurut gue kan. Jadi para underwater welder ini ya gue cukup respect juga lah sama mereka gitu. Ya karena kalau nggak ada mereka siapa yang mau ngerjain itu? Siapa yang mau ngerjain itu? Kita butuh untuk itu terus berjalan gitu loh. Kita butuh untuk itu terus di maintain. Tapi kalau nggak ada mereka yang ngerjain siapa? Iya sih. Ya mungkin lama-lama teknologi berkembang ya, maksudnya lama-lama pakai drone atau apa gitu-gitu ya. Mungkin. Ya, tapi mungkin sekarang ya iya. Iya kan? Jadi secara nggak langsung ya kita cukup berhutang budi juga sama orang-orang ini gitu. Iya sih. Ya walaupun ya dapat gaji juga ya, bukan kerja gratis juga maksudnya, tapi tetap kita berhutang juga sih menurut gue sih. Ya kan, jadi ya kita cukup respect juga ya dengan semua orang yang kerja, apalagi yang pekerjaannya tuh berbahaya tuh, ya gue sih respect lah. Gue sih respect lah karena ya sebegitu sulitnya ya untuk nge-provide keluarga gitu sama maksud gue gitu ya. Jadi kayak ya kita harus hormati gak sih? Yes, ya kan? Bener. Yang terakhir nih Syat, ada logging atau tukang kayu profesional. Wah, tukang nebang kayu nih berarti. Nebang pohon. Nah, ini pasti pekerjaan saking bahayanya ini sampai ditinggalkan kemudian jadi presiden. Ada di suatu negara itu ya. Suatu negara. Coba ceritain. Ya ini anggapannya jangan cuma bayangin pohonnya kecil gitu kan, ada di komplek-komplek gitu. Ini pohon yang gede nih. Bahkan menurut data dari Bureau of Labor di Amerika, tingkat kematian ini bisa mencapai 100 orang per 100.000 pekerja. Wah. Iya, anggapannya ini lebih berbahaya dibanding pemadam kebakaran sih. Oh ya jelas sih kalau menurut gue. Soalnya kan pohon-pohonnya kan ada yang tinggi-tinggi banget. Apalagi di Amerika kan. Iya di Amerika. Pohon redwood misalnya kan. Wah itu kan tinggi banget itu. Dan mungkin orang yang nggak paham itu ya mikirnya nebang pohon tuh langsung dari bawah aja bisa mikirnya pasti. Sekali sabet dar udah kayak Zoro gitu kan. Iya. Anggapannya mereka ini kan mesti masuk ke hutan yang lebat, kadang di lereng gunung juga ya kan, terus cuacanya kan juga nggak nentu. Belum lagi pas motong ini kan pohon bisa jatuh ke arah yang salah. Nah itu dia.
Kadang memperhitungkan arah angin juga ya. Nah, dia bisa nimpa orang juga ya kan, atau bisa nimpa ke pohon lain juga, jadi efek domino gitu kan. Oh iya, terus misalnya ketimpa pohon lain, Dar. jatuh misalnya kena orang lain misalnya Habis gitu, yang lain semua. lagi. Makanya mereka harus punya skill khusus buat ngitung arah jatuh pohon lah. Tapi itu pun gak selalu bisa sih. Soalnya sering banget pohonnya itu pecah gara-gara retakan. Gue sampai sempet lihat tuh videonya tuh. Jadi pas motong itu dar kebelah gitu, batangnya jadi hancur nggak jelas gitu. Soalnya retak kan. Oh, jadi bukan pas tebang lurus doang gitu. nggak selalu bekas kapaknya itu lurus gitu maksudnya. Nggak selalu, kadang udah ada retakan Potongannya dari awal. kadang-kadang nggak kepotong jadinya, jadi malah pecah gitu ya. Pecah, dar. Yang kedua kan alat-alatnya lu tahu sendiri kan, kelas berat semua kan. Motongnya pakai gergaji mesin ya kan, entar ada kren, bulldozer apa segala macem. Terus kan bukan di medan yang rata mereka itu. Oh iya pastilah kan di hutan gitu kan. Terus misalnya ada kenapa-napa gitu kan, mereka kerja jauh kan medannya di hutan segala macem. Jadi buat pertolongannya itu lama. Benar. Iya kan? Iya, Lu jadi mau misalnya, misalnya, oh kok nggak disiapin alat medis bang? Lah sebisanya semana sih kok yang dibawa kayak? Masa lu bawa tukang operasi gitu, dokter operasi nggak mungkin. nggak mungkin. Soalnya ini masalahnya ya cedera parah gitu kan maksudnya kan. Parah. Jadi nggak bisa lo tempel Hansaplast terus selesai gitu kan maksudnya. Betadine gitu doang nggak bisa. Nggak bisa. Dan karena remote ya, maksudnya jauh dari mana-mana kebanyakan ya. Jadi agak susah gitu ya, kita mau manggil tim SAR dulu dipanggil ya kan. Manggil ambulans nggak bisa masuk ambulans ke dalam hutan. Mesti helikopter kayak gitu. Kalau hutannya lebat juga helikopter belum tentu bisa turun. Belum tentu bisa lihat. Nah, Nggak usah turun, lihat aja belum tentu. Ya untungnya makin kesini teknologi makin canggih. Udah mulai banyak mesin yang bisa motong sama ngangkut kayunya sekalian sih. Oh gitu. Ya, jadi diangkut truk ditaruh ke mobil, dar gitu, udah beres. Jadi nggak perlu nebang jebret yang manual lagi. Dan nebang pohon ini ya balik lagi kayak tadi yang gue bilang gitu. Maksudnya pohon yang gede itu nggak bisa langsung ditebang langsung dari bawah gitu. Lu pernah lihat nggak ada footage-nya tuh, dia jadi naik ke atas tinggi banget, jadi atas dulu yang ditebang, turun lagi, nebang lagi, turun lagi, nebang lagi. Bener, pernah. Jadi nggak bisa langsung dari bawah serak jedar kayak gitu ya, ambruk kena rumah-rumah warga kan kalau gitu kan. Itu aja yang gua ngeliat video dari atas gitu kan, motong kan, pas jatuh dar kena rumah juga, sama aja. Jadi meleset. Ya minim tapi coba kalau dari bawah coba lu bayangin. Ger, pohon-pohon kayak gitu tingginya bisa sampai puluhan bahkan ratusan meter loh sampai kayaknya deh. Dan berat itu. Berat lah ya, batangnya gede. Ya pohon-pohon di Amerika sih gue sering liatnya sih yang begitu, kayak pohon redwood misalnya. Gila makanya. Ya itu pekerjaan yang sangat berbahaya gitu ya soalnya. Kalau bayarannya gimana? Nggak tahu. Kalau di sini gue bilang kayak rada kecil deh kayaknya deh. Iya sih. Kalau di Amerika itu setahun $50,000 kalau nggak salah. Oh setahun $50,000. Tapi kan itu yang mungkin yang ekstrim yang di 400 juta paling. hutan gitu kan yang. Iya bukan cuma. Gua ngeliat dokumenternya sampai badai-badai apa segala macam. Pecah sih. Iya. Maksudnya bukan kayak di komplek-komplek itu lebih murah, masih lebih murah. Borongan kalau itu sih kayaknya sih borongan. Walaupun ya bahaya juga tetap. Soalnya kalau motong pohon ya harus ada ilmunya. Yang pertama sama kalau pohonnya tinggi itu susah tuh, ya kan? Susah. Jadi ya kita sangat salut gitu ya soalnya dengan orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarganya, tapi pekerjaannya itu susah gitu soalnya kan. Pekerjaannya berbahaya gitu soalnya kan. Itu pasti kejadian orang ketimpa atau orang jatuh tuh udah sering banget itu pasti. Udah gak kehitung sih. Yakin sih. Mungkin punya suami tukang tebang pohon dibanding sama suami tentara kayak lebih bahaya. Suami tukang tebang pohon dah kayaknya maksudnya lebih resiko kehilangannya lebih tinggi deh kayaknya. Iya tergantung areanya sama zaman kapan gitu kan. Oh iya, kan zaman sekarang kita ngomong lah. Iyalah. Zaman Belanda beda lagi bos. Kan? Ya kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton gitu ya. Kita berusaha untuk menyediakan konten lebih banyak lagi daripada sebelumnya ya. Ini juga mudah-mudahan kalian suka gitu ya dengan konten yang kita buat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat atau setidaknya menghibur gitu ya Zon. Setidaknya itu aja. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir, karena itu adalah Dice Respect for Us. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.